Mana yang lebih diutamakan, ibu atau istri? Ibu-ibu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Banyak yang mengangguk, yang tak mengangguk ragu dia. Aku milik suamiku, suamiku ini milik emaknya. Ibu kenal bapak ini kan setelah dia kerja, setelah dia 22 tahun, setelah dia tamat, setelah dia kuliah, setelah dia punya duit. Dulu waktu tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal, kenal ibu sama dia? Mana kenal? Oleh sebab itu muliakan dia dengan memuliakan ibunya. Bapak juga begitu. Bapak muliakan ibu bapak di depan istri bapak. Kehormatan, kemuliaan. Adinda, ini mak. Tak ada mantan mak, mantan bini ada. Oleh sebab itu maka ini tak bisa dibenturkan dan dilagakan ini antara mak dengan ibu ini. Oleh sebab itu maka ini masa lalu, yang ini masa depan. Maka insya Allah bapak ibu bisa menjaga. Waktu kemudian kita menyampaikan nanti waktu bapak punya anak perempuan, bapak sampaikan itu, hai anakku, kau perempuan, kau punya laki, kau punya suami, suamimu itu punya emak. 3 kali nak Nabi menyuruh berbakti kepada dia. Jangan sampai mak tua umur 80 tahun datang ke rumah, nak mintalah duit kau 50.000, mak belum makan lagi. Apa kata si abang tuh, sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Kalau ada bapak yang begini, insya Allah selamat dari azab kubur. Saking kan menderitanya udah di dunia. Nah, oleh sebab itu maka jangan benturkan antara dua ini, karena dua ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Emak bapak dicium tapak kakinya masuk surga, istri bapak, anak-anak bapak masuk surga karena dia. Maka mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa insya Allah. Hai orang mati, kau bisa hidup lagi, kau mau apa? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku hidup qarib, kejap pun tak apa, qarib, sikit pun tak apa-apa, kasih aku hidup. Memangnya kalau kau hidup mau apa? Fa as-sadaqah, aku mau bersedekah. Orang-orang mati itu bapak ibu, kalau dikasih dia hidup lagi, hei orang mati, mau kau hidup? Ya, berapa lama? Semenit pun jadi. Apa mau kau amalkan? Aku mau bersedekah. Tak ada orang mati berkata, hidupkan aku lagi ya Allah, aku mau kawin sekali lagi. Tak ada orang mati itu berkata, hidupkan aku ya Allah, aku mau berbuat itu buat ini. Tak ada. Dia berkata, fa as-sadaqah, aku mau bersedekah. Ada namanya Ustadz Dr. Mustafa Umar. Saya jalan dengan beliau. Orangnya lembut, tak keras cakapnya macam saya. Tapi suatu hari dia marah. Jangan tanya-tanya, jangan tanya-tanya, jangan tanya. Saya tanya, dia nanya apa Pak Ustadz? Masa dia tanya Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuahnya siapa? Orang tua Nabi letaknya di mana? Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci, suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak 325. Konstantinopel membuat sebuah konsili, namanya konsili Nisea, di Nisea, Turki sekarang. 325. Ajaran Muhammad SAW belum datang. Maka mereka ini disebut dengan ahlul fatrah. Allah menyelamatkan mereka
disebut dengan ahlul fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah. Ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul fatrah. Itu pendapat yang kuat tentang. Sekarang orang diajarkan untuk berpikir tidak lurus, sedangkan kita selalu diajarkan ihdinas siratal mustaqim. Lurus, berpikirnya lurus. Hari ini orang diajarkan untuk berpikir ngeles, zigzag cara berpikirnya. Ketika ditanya, kamu kok enggak pakai jilbab? Kamu kok enggak menutup aurat? Rambutmu kok enggak ditutup? Betismu kok enggak ditutup? Lenganmu kok enggak ditutup? Yang penting ditutup itu hatinya. Aku khawatir kalau cara berpikirmu begitu, nanti di tengah jalan kau jumpa dengan orang gila, maaf, gak pakai celana. Pas kau tanya, orang gila, kenapa gak pakai celana? Dia jawab, sama seperti jawaban yang tadi. Yang penting pakai celana itu hatinya. Gila. Logika berpikirmu diluruskan. Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdul Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdul Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi di sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi di sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan dulu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya,
bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang dia. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangan, peluklah tangan, ciumlah tangan. Kalau kau ada duit, cium. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Kalian anak-anakku, kalian anak-anakku semua, sebagaimana aku menasehati anakku, begitulah aku tak mau anak-anakku dilecehkan, diremehkan, disepelekan orang. Jaga harkat martabat kalian. Siap. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan, itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Seorang bapak sudah divonis dokter, panggil istrinya, panggil anaknya, bawa ini ke rumah, nunggu malaikat maut datang. Sudah nggak ada obat. Bapak sudah koma, nggak sadar-sadar di rumah sakit. Kalau tetap dipertahankan di ruang ICU, hanya ngabiskan uang saja. Dokter kasihan dengan keluarga, bawa ini pulang. Begitu mau dibawa pulang, matanya terbuka, sadar dia. Ketemu sama saya tanya, apa yang membuat bapak sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Abdul Somad. Terus apa kata Abdul Somad itu? Nanya kapan tablik akbar. Akhirnya saya terbangun. Kapan tablik akbar? Saya punya adik Pak Ustaz, dia tak pernah sholat, tapi rezekinya mengalir terus. Dalam seketika bisa dia punya rumah, mobil, tapi tak pernah sholat, tak pernah sedekah, selalu buat sedih hati orang tua, sombong pula. Inilah yang namanya istidraj. Kalau tak pernah sholat, rezeki tetap lancar, istidraj. Tak pernah sedekah, anak istri sehat, istidraj. Tak pernah buat baik, sombong angkuh, tapi hidup adem ayam tentram, istidraj. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj. Wa umli, aku ulur rezeki banyak, ku ulur badan sehat, ku ulur keluarga akur. Wa umli lahum inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Na'udzubillah. Adapun kawan sahabat yang sedang kena istidraj ini, itu mesti kita sampaikan. Karena kalau tidak dia makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur kepada orang zalim. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu.